Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan jikalau pada saat ini saya boleh menyapa saudara lagi. Kiranya dimanapun saudara berada, saya tetap berharap dan berdoa saudara tetap ada dalam kekuatan, bahkan kesehatan tubuh, dan juga dapat mengalami segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan saudara setiap harinya. Pada saat ini kita akan belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini sudah sangat sering kita dengar, sudah sangat sering kita renungkan bersama, yaitu terdapat di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya atau sebagai pelayannya di tengah-tengah dunia, bukan dengan perintah yang kosong. Yesus memberitahukan kepada kita siapa yang akan kita hadapi dan bagaimana situasi yang akan kita jumpai. Dia ingin kita semua memiliki kesiapan mental untuk melakukan tugas panggilan kita. Karena itulah dia berfirman dalam ayat renungan kita pada saat ini. Dia berkata, "Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala." Kita tahu bersama, domba adalah makhluk yang suka hidup damai, lembut, dan tenang. Sementara serigala adalah makhluk yang sebaliknya. Binatang yang buas, yang senang memangsa, bahkan makhluk yang liar. Orang yang belum paham dengan ayat ini ketika membacanya, pasti ada dalam ketakutan dan kebimbangan. Siapa yang tidak takut ketika dirinya harus menjadi domba yang disuruh untuk masuk ke pemukiman serigala? Belum sempat ngomong satu kalimat saja, sudah mati duluan. Itu perumpamaan yang tidak masuk di akal. Ya, benar. Jika hanya menggunakan akal dan logika manusia, perumpamaan itu tidak akan pernah dapat dimengerti. Namun kebenarannya, sebagai orang yang dipilih oleh Kristus, harus mengenapi perumpamaan tersebut. Sebagaimana domba di tengah-tengah serigala, demikianlah kita di tengah-tengah dunia ini. Artinya kita yang lemah ditempatkan di tengah-tengah yang buas, yang tidak mampu melawan ditaruh di tengah-tengah para penyerang, yang jinak diperhadapkan dengan yang ganas, yang tidak berdaya harus bertahan terhadap yang terbiasa melakukan penyerangan dan pembinasaan. Mengetahui hal ini, bagaimanakah domba akan bertahan dan selamat? Mungkinkah kita sebagai domba akan mampu mengatasi serangan dan serbuan mereka yang tak segan-segan berbuat keji dan jahat? Sedangkan kita tak diperlengkapi untuk melakukan yang sama selain untuk berlindung pada gembala kita. Kondisi seperti inilah kita diperintahkan untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sesuatu yang harus kita pahami supaya sebagai domba-domba Kristus, kita akan mengembalikan keadaan atau membalikan keadaan di mana serigala-serigala akan dikalahkan oleh kuasa Tuhan yang bekerja melalui domba-dombanya. Yang lemah akan mempermalukan yang kuat, yang sepertinya tidak berdaya justru akan berjaya. Menjadi kesaksian yang indah bahwa gembala dan Tuhan kita kuat dan setia. Apa yang dimaksud dengan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Cerdik seperti ular berarti tidak menjadi bodoh, tetapi penuh dengan kehati-hatian dan bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu. Tidak sembrono, tapi penuh perhitungan. Memikirkan setiap langkah dan keputusan yang diambil. Menjaga perkataan dan tingkah laku. Tidak sembarangan dalam bertindak, tetapi tahu melihat dan memperkirakan situasi yang ada, lalu mengambil langkah terbaik untuk dilakukan. Makanya pada saat ini banyak anak Tuhan yang menjadi makanan serigala karena dia sendiri tidak hati-hati, selalu mengambil keputusan tanpa ada pertimbangan.
dalam Amsal 27 ayat 12, di situ sudah ditegaskan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Itulah yang dinamakan cerdik. Itu sebabnya untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang ingin menyampaikan kesaksian dan memperagakan kasih serta kuasa Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang bijak dan penuh dengan hikmat. Tidak sembarang bertingkah laku, namun menjaga dan memperhitungkan setiap tindakan dan perkataan kita. Sebab satu saja kecerobohan dapat menjadi dasar orang-orang menyerang keyakinan kita pada Kristus dan menjadikan kesaksian kita ternoda. Namun saudaraku, untuk menjadi domba yang menang di tengah-tengah serigala, menjadi cerdik saja seperti ular belum cukup. Namun harus tulus juga seperti merpati. Merpati dalam Alkitab juga merupakan lambang dari Allah Roh Kudus, di mana menggambarkan sifatnya yang murni dan penuh kesederhanaan. Ia membawa dan menuntun orang kepada pribadi Kristus, bekerja secara sunyi di belakang layar, berbisik dan membujuk kita meninggalkan pengajaran hawa nafsu, supaya roh kita menyala dengan hasrat dan kasih bagi Tuhan. Roh Kudus ialah roh yang manis dan tulus melayani kita, supaya Allah Bapa dan Kristus dimuliakan di muka bumi ini. Oleh dan sebab itu, ketulusan semacam itulah yang harus menjadi pedoman kita sebagai saksi-saksi Kristus atau pelayan Kristus. Di mana artinya tidak bercampur dengan keinginan atau ambisi yang lain. Semata-mata kita merindungkan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui pelayanan kita kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan. Bukan hanya itu saja, namun ketulusan hati kita dalam melayani harus terlihat ketika ada yang menyerang dan menyakiti kita. Kita tetap dapat mengampuni mereka, tidak berniat untuk membalaskan segala perbuatan mereka, melainkan sebaliknya, yaitu berdoa bagi keselamatan jiwa mereka. Jadi saudaraku, memang adalah janji Tuhan untuk menolong dan menyertai kita menghadapi segala situasi. Tetapi juga merupakan tugas kita untuk bertindak cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, untuk menjadi domba yang menang di tengah-tengah serigala. Selagi kita bertindak waspada dan tidak ceroboh, mengandalkan pimpinan Roh Kudus dan hikmat Tuhan, serta tidak mengandalkan perlawanan secara fisik, namun tetap menjaga hati untuk tetap bebas dari kekhawatiran dan ketakutan akan hari depan. Hidup kita jadi bermakna saat menjadi saluran kuasa dan kasih Tuhan atas dunia yang kering dan hampa ini. Melalui kehidupan kita lah, nama Yesus Kristus akan dikenal, dan saat Ia ditinggikan, banyak orang akan tertarik kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Spirit of Excellence. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, namun karena Roh-Mu ya Tuhan, mampukanku berdiri teguh. Bukan karena kebaikanku,
syukurku.